videonya. Kami mohon agar diklik subscribe-nya di pojok kanan bawah, dan jangan lupa juga untuk klik loncengnya agar Anda nantinya mendapatkan informasi dan video lain dari kami secara gratis. Terima kasih atas dukungan Anda. Bupati Gianyar Made Mahayastra menepati janjinya untuk memimpin pembongkaran pasar umum Gianyar, menyusul adanya sejumlah pedagang yang menolak pemindahan di tengah COVID-19 yang dijadikan alasan. Pedagang yang membangkang rencana Bupati Mahayastra ini tampak masih membuka usahanya sampai batas waktu yang diberikan Pemkab Gianyar, 28 Mei 2020. Melihat situasi ini, Bupati di hadapan unsur Kompimda termasuk Kapolres Gianyar AKBP Dewa Atnyana serta Kepala Kejaksaan dan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar serta Danjok Gugur 18, YKF, Letkol di Parlimbinan Simanjutak, Bupati yang juga Ketua DPC PDIP Gianyar ini menegaskan, pedagang yang tetap membangkang akan dicabut haknya dan tidak akan mendapatkan jatah tempat berjualan di pasar umum Gianyar, setelah direvitalisasi dengan anggaran Rp250 miliar ini. Nantinya di pasar umum Gianyar akan diprioritaskan warga Gianyar. Mereka yang tidak ikut membangun Gianyar dan keluarganya sudah menikmati dan hidup nyaman puluhan tahun sudah memiliki toko di mana-mana. Tidak akan diberikan jatah, ucap Mahayastra berapi-api. Kami sudah mulai pembangunan di tahun 2019 kemarin. Itu memang sudah kita persiapkan. Karena APBD 2019 saya yang susun. Anggarannya sudah masuk. Cuma kita tidak bisa kerjakan karena teknis dari penggarapan kita harus menggunakan aturan yang ada. Nah, sehingga sekarang kita harus ada apa namanya yang mencoba kita sembunyi apapun. Karena saya yakin kita membangun untuk rakyat Gianyar, membangun ribuan daripada pedagang yang ada di sini, berwajah kota Gianyar dan simbol kebanggaan dari masyarakat Gianyar. Jadi ini kita harus tuntaskan, kita sudah pelajari semuanya, kita sangat layak untuk melakukan pembangunan ini. Makanya saya warning tadi, siapa pihak-pihak yang mungkin mencoba untuk membangun dengan alasan apapun, bolehlah bicara, bolehlah kita bicara. Dan saya sampaikan kalau yang punya sekedar dapat, saya yakin kan itu dapat. Namun kalau ada hal-hal lain, mereka tidak ini, terpaksa saya coret, nanti saya berikan rakyat Gianyar. Karena mereka juga bukan pemilik tanah, mereka juga bukan punya sejarah membangun kota Gianyar. Revitalisasi pasar umum Gianyar mulai memasuki tahap pembongkaran. Pembongkaran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Gianyar Made Mahayastra, Kamis 28 Mei 2020. Selanjutnya pembongkaran bangunan pasar akan dilakukan oleh pemenang lelang untuk melaksanakan pembongkaran. Hari ini, hari yang ditunggu-tunggu sejak lama. Kita bisa memulai proses revitalisasi pasar umum Gianyar yang merupakan kebanggaan Gianyar dan Bali. Pasar ini merupakan salah satu pasar besar di Gianyar yang menghidupi 1.864 pedagang, kata Bupati Mahayastra. Pembongkaran dilakukan setelah melalui mekanisme lelang pada pertengahan Mei lalu. Proses lelang dilakukan secara online oleh Tim Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar, Ngakan Jati Ambarsika mengatakan, pembongkaran dilaksanakan setelah pemenang lelang menyelesaikan kewajiban administrasi dan membayar lunas nilai penawaran sebesar Rp955 juta lebih ke kas daerah. Pembongkaran akan dilakukan terhadap 65 toko, 84 kios, 943 los dan 762 lapak pedagang yang ada di pelataran pasar umum Gianyar. Pembongkaran dilaksanakan sampai bersih dan semua bekas pasar Gianyar ini rata dengan tanah. Pengerjaan ini dirancang selama 60 hari ke depan, kata Jati Ambarsika. Sementara itu, Bupati Mahayastra mengatakan, revitalisasi pasar umum Gianyar dan pembangunan pasar tradisional yang tersebar di Kabupaten Gianyar merupakan program strategis Bupati, sebagai salah satu wujud nyata pelaksanaan visi dan misi serta impiannya selaku Bupati Gianyar. Karena keberadaan pasar telah terbukti mampu mendukung perekonomian masyarakat, perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gianyar. Untuk revitalisasi pasar umum Gianyar saya alokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2020 sebesar Rp250 miliar lebih. Pembangunan dimulai Agustus ini dan dijadwalkan selesai dibangun pada Agustus tahun depan, sehingga kelarlah pasar ini, jelas Mahayastra.
Menurutnya, revitalisasi pasar umum Gianyar sangat mendesak untuk dilakukan, melihat kondisi bangunan fisik pasar yang sudah tidak layak, kotor, semrawut, bau, dan gersang, sehingga tidak nyaman bagi para pedagang dan juga pengunjung. Pembongkaran yang saya lakukan hari ini, mewakili semangat baru menjadikan pasar umum Gianyar yang modern, keren, kreatif, gaul, dan multifungsi, sehingga aktivitas kehidupan pasar dari pagi, siang dan malam akan terus ramai, kata Mahayastra. Bangunan pasar umum Gianyar yang baru, dirancang menggunakan desain dan konsep modern dengan fasilitas penunjang lebih lengkap. Terdapat eskalator, lift barang, pusat kuliner, ruang laktasi, ruang perbankan, basement parkir, kamar mandi dan fasilitas penunjang lainnya. Meskipun dirancang dengan konsep modern, ciri khas dan keunggulan sebagai pasar tradisional tetap dijaga, yakni interaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Pasar umum Gianyar diharapkan bisa menjadi ikon kota Gianyar yang mempunyai kualitas dan keunikan yang tidak kalah dengan pasar modern, dan menjadi destinasi tujuan wisata di kota Gianyar. Mahayastra menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pedagang yang sudah mendukung pelaksanaan revitalisasi pasar umum Gianyar, dan meminta para pedagang bersabar, menunggu proses revitalisasi pasar umum Gianyar rampung. Perjuangan untuk menjadikan pasar umum Gianyar lebih bagus sesuai harapan, pasti akan banyak pengorbanan, terutama bagi pedagang. Omset pedagang pasti menurun karena tempat relokasi yang kurang nyaman, serta gesekan-gesekan lain seperti lahan parkir yang tidak nyaman. Menyinggung status tanah pasar umum Gianyar, Mahayastra menjelaskan, tanah dan bangunan pasar umum Gianyar telah tercatat sebagai aset Pemkab Gianyar sejak tahun 2001 yang diawali adanya proses tukar guling tanah. Tukar guling dilakukan 2 tahap, yakni tahun 1958 dan 1977. Tahun 1958, masyarakat yang dulunya menempati tanah PKD di areal pasar umum Gianyar, sebagian dipindahkan ke tanah Pemkab di Kampung Tinggi, dan sisanya tahun 1977 dipindahkan ke tanah Pemkab di Jalan Majapahit Gang Gunung Agung 4 Banjar Teges Kaja Gianyar, kemudian menjadi tanah PKD Desa Adat Gianyar. Hal ini dijelaskan oleh pelaku tukar guling pada saat itu dalam surat pernyataan tertulis bermeterai. Saat ini proses pensertifikatannya sudah ada di BPN Gianyar, sudah dilengkapi sporadik penguasaan tanah oleh Pemkab Gianyar yang ditandatangani oleh Kelian Banjat Adat Teges Kaja, Penglingsir Puri Gianyar, dan Lurah Gianyar, serta peta bidang tanah pasar umum Gianyar yang dikeluarkan oleh BPN Gianyar, jelas Mahayastra. Terkait adanya permohonan penundaan pindah dari beberapa pemilik toko di Jalan Ngurah Rai, Mahayastra menjelaskan, dari 1.864 toko, kios, los dan lapak pedagang pelataran, sudah 1.858 yang pindah, dan sisa 6 toko yang belum selesai memindahkan barangnya. Masa sewa menyewa tanah, izin menggunakan tanah dan bangunan pemerintah, dan izin bangun-membangun yang dipegang oleh pemilik toko saat ini, seluruhnya sudah berakhir pada tahun 2014 yang lalu, dan Pemkab sudah memberikan prioritas serta menjamin para pemilik toko untuk memperoleh toko di bangunan pasar umum Gianyar yang baru, sesuai jumlah lantai toko yang ditempati saat ini, artinya 1 lantai dapat 1 toko, 2 lantai dapat 2 toko, dan seterusnya, kata Mahayastra. Sebelumnya sejumlah pedagang menggelar aksi penolakan pemindahan pedagang ke pasar sementara di wilayah Samplangan, sekitar 1 km dari pasar umum Gianyar. Pedagang yang tergabung dalam aliansi pedagang Gianyar ini menuntut kejelasan usahanya kelak usai revitalisasi. Sebagian lain menolak dengan alasan status tanah usahanya itu tanah milik negara. Mereka juga meminta penundaan Pitdah dengan alasan wabah COVID-19. Intinya kami ingin menyuarakan kepada pemerintah bahwasanya sebenarnya kami itu masih ada sesuatu yang masih belum dipenuhi oleh kita. Sebenarnya kalau mau lebih jelas lagi, lebih detail lagi, karena kami sengaja membuat ini, Pak. Di sini semua kita tuangkan apa-apa keinginan kami yang hendak bisa disampaikan. Dan kami juga secara tidak langsung setelah ini kami akan bersurat ke berbagai macam instansi, mungkin akan kita tembusi sampai Presiden. Yang kami prihatinkan yang pertama adalah di masa COVID-19 pandemi ini kita harus dalam keadaan omset ekonomi terancam, hidup
kesehatan terancam, omset sangat menurun, PHK pegawai kita semua, bayar listrik sampai kita tertunda bisa 15,5 bulan saya tidak bayar listrik, tidak ada dapat penghasilan, sampai kita dipindah sekarang. Itu kan berat bagi kita. Bupati Gianyar Made Mahayastra saat diminta konfirmasinya, menegaskan akan bertindak tegas terukur sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu dia berjanji akan memberi surat peringatan secara bertahap, sampai batas waktu 2 bulan tidak pindah akan dilakukan tindakan tegas. Mahayastra juga berjanji akan memberikan hak pedagang itu kepada warga Gianyar yang jelas-jelas ikut berkeringat membangun Gianyar, dibanding mereka yang hanya hidup nyaman di Gianyar hingga mampu membeli rumah dan toko di beberapa tempat, baik di Gianyar maupun di daerah lain. Terima kasih sudah menonton habis videonya. Jangan agar diklik subscribe-nya di pojok kanan bawah, serta buka loncengnya agar Anda nanti mendapatkan informasi dan video lain dari kami secara gratis. Tidak lupa kamu ucapkan terima kasih atas dukungan Anda.